Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Radar Pekalongan, channel yang mengedukasi dan menginspirasi pemirsa semua. Pemirsa, pada kali ini saya mengundang dua orang guru. Yang pertama adalah Ibu Nini Khaironi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kedua adalah Bapak Supardi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hasan. Baik, saya ke Ibu Nini terlebih dahulu yang memiliki pengalaman baik tentang perpustakaan murah alternatif budaya membaca di masa pandemi. Ibu bisa dijelaskan secara detail Ibu, seperti apa konsep tersebut Ibu? Perpustakaan murah ini kami buat Bapak mengantisipasi pelaksanaan budaya baca di sekolah kami di masa pandemi. Sebenarnya budaya baca di sekolah kami SD Negeri 2 Patukangan itu sudah berjalan rutin dan masif sejak sebelum pandemi. Nah, ketika pandemi mulai tiba, kemudian anak-anak tidak bisa melaksanakan pembelajaran di sekolah, otomatis kegiatan budaya di sekolah semuanya berhenti. Tapi kemudian kami berupaya agar budaya baca ini tetap berjalan meskipun anak-anak di rumah, karena budaya baca ini adalah salah satu jenis pembiasaan yang sangat penting untuk anak, untuk membantu juga pada peningkatan kompetensinya untuk pembelajaran yang mata pelajaran. Kemudian budaya di sekolah kami, budaya baca ini kita bertemu pada 3 hal, yaitu pertama keteladanan, pembiasaan, dan ketersediaan bahan. 2 hal, yaitu keteladanan dan pembiasaan ini di rumah bisa kita kondisikan, karena guru di keteladanan bisa membersamai siswa untuk melaksanakan budaya baca. Kemudian dari pembiasaan, karena kita tetap melaksanakan PJJ setiap hari, budaya baca ini tetap ada pada setiap harinya. Namun kami mempunyai kendala di ketersediaan bahan bacaan. Mungkin kami membagikan buku perpustakaan kami kepada anak-anak semuanya, karena pada saat itu kita juga membatasi kegiatan anak di luar rumah. Akhirnya untuk sebuah pemikiran, kita menggunakan aplikasi di internet. Dari beberapa aplikasi yang kita pilih, Bapak, mengingat anak-anak kami itu kelas 1 dan sampai dengan kelas 6 itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, utamanya pada membaca awal, maka kami memilih publisher ini yang kami pikir bisa kita buat, bisa kita kondisikan sesuai dengan tujuan kita. Memang banyak aplikasi literasi di internet, namun kontennya tidak bisa kita atur sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi dengan menggunakan publisher ini, guru di sekolah saya itu bisa memilih buku-buku, karena buku-bukunya ini bisa diatur untuk masuk kepada aplikasi publisher ini, sehingga guru tetap bisa memantau ini karakter apa yang akan ditanamkan kepada siswa, kemudian kompetensi apa yang akan ditanamkan kepada siswa, karena bahan bacaannya ini sengaja dipilihkan oleh guru. Jadi, berarti Ibu, aplikasi yang dipilih adalah publisher ya Bu ya? Iya, kita pakai publisher Bapak. Kontennya itu kita yang buat atau memang publisher menyediakan konten yang bisa diambil oleh kita? Konten di publisher itu kita yang buat Bapak. Oh baik. Ya, kita banyak buku online di internet yang bisa kita unduh, kemudian kita masukkan kepada publisher. Jadi kita buat rak-rak di situ. Ada rak khusus untuk anak yang kelas 1 pembelajaran membaca awal, sampai dengan anak-anak yang usia kelas 6 yang mungkin bisa ketika membaca itu sudah 1 buah cerita utuh yang jumlah halamannya mungkin puluhan. Tapi kalau untuk anak kelas 1 kan mungkin hanya 1 halaman saja. Kemudian juga bisa kita sisipi gambar-gambar, kemudian fontnya bisa kita atur yang besar-besar seperti itu. Jadi makanya konten atau isi dari buku di publisher itu memang kita buat sendiri. Jadi kita pilih. Seperti ketika bulan Ramadan, kita isi publisher kita itu dengan buku-buku religi. Juga ketika
bahasa Inggris, kita isi rak buku kita dengan cerita-cerita bahasa Inggris. Seperti itu, Bapak. Betul, Ibu, kalau sekolah kan memberikan sarana ya untuk sarana bacaan. Kemudian untuk mengontrol anak ini membaca atau tidak, bagaimana kerjasama dengan orang tua, Ibu? Ya, di sekolah kami untuk pembelajaran jarak jauh itu kita tetap bekerja sama dengan orang tua. Untuk kelas 1 sampai dengan kelas 4, karena anak itu belum memiliki gadget sendiri, semua kegiatan pembelajaran kita ikuti, kita berikan lewat HP orang tua. Sedangkan kelas 5 dan 6 itu sudah memiliki HP sendiri, tapi tetap kita kondisikan dalam pantauan orang tua. Jadi kalau yang guru kelas 6 itu memberikan atau melaksanakan sesi pembelajaran itu di 2 grup. Grup yang orang tua, grup yang siswa. Betul. Tapi kalau kelas 1 sampai 4, khusus di grupnya grup orang tua. Artinya sekolah memberikan konten kepada siswa dan orang tua yang sudah dipilih oleh sekolah ya, Bu? Iya, betul Bapak. Betul. Karena kan ketika pelaksanaan budaya baca ini kita laksanakan, tentunya kita punya tujuan. Anak-anak itu lewat bacaan ini kita ingin melatih apa. Jadi tidak hanya sekedar anak-anak kita membaca, tidak, tapi kita punya satu hal-hal lain, hal-hal nilai positif dari kegiatan tersebut, dari bacaan yang dibaca tersebut, sehingga kita memang, Bapak Ibu guru di sekolah kami memang benar-benar diharapkan bisa memilih bahan bacaan untuk siswanya. Ibu, ada nggak konten buku yang isinya ini tentang pendidikan karakter? Kebanyakan memang kita tanamkan karakter lewat di situ, Bapak. Jadi entah itu lewat dongeng, lewat cerita anak. Nah, di situ tertanam amanat-amanat, mungkin bekerja sama, berlaku jujur, kedisiplinan, kemudian nilai-nilai religi. Nah, itu lewat cerita itu, Bapak. Baik. Kalau misalkan mereka praktek langsung dari buku yang dibaca, ada nggak, Bu? Untuk praktek untuk kelanjutan dari membaca, jadi tugas pertama itu memang membaca. Kemudian tugas berikutnya itu kita serahkan kepada guru kelas. Nah, disitulah guru kelas bisa berimprovisasi dari bacaan yang dibaca siswa. Entah itu bisa misalnya ketika membaca dengan tema bekerja sama, kemudian siswa mungkin diberi tugas karena ini dalam masa PJJ, siswa diminta mempraktekkan untuk lingkungan keluarganya sendiri. Jadi ketika dia membaca sebuah buku tentang kerjasama sebuah keluarga, nah, kemudian tugasnya coba lakukan apa yang dilakukan tokoh di cerita itu. Jadi siswanya diminta menyapu mungkin, membantu kerja ibu, membantu kerja ayah, seperti itu, Bapak. Iya, artinya ketika diberikan bahan bacaan memang ada tujuan tertentu dan tujuan akhirnya ini bisa terukur ya, Bu ya? Betul, iya, betul, Pak. Baik, Ibu, kalau penilaian Ibu, evaluasi Ibu selama ini terhadap perpustakaan ini bagaimana, Ibu? Salah satu sisi positif dari publisher yang kita pakai itu punya data statistik, Bapak. Jadi kita punya data statistik, jumlah berapa anak yang sudah buka rak bukunya, kemudian buku apa yang paling disukai siswa, buku apa yang proses membacanya paling lama, itu semuanya terangkum di situ, Bapak. Oh, iya. Ya, kita bisa lihat statistiknya, sebulan ini pengunjungnya berapa, kemudian ini buku apa yang disukai, itu di publisher sudah ada rekamannya seperti itu. Jadi kita semacam evaluasi. Di samping kita juga secara rutin memberikan survei kepada orang tua, bagaimana sih anaknya membaca dengan aplikasi ini. Karena ketika kita kirim link untuk membuka rak buku, itu di situ kan ada buku-buku yang tersedia dan jumlahnya tidak hanya satu, anak boleh memilih. Betul. Nah, ini kan memberikan tanggapan yang berbeda. Anaknya suka yang cerita mana, kita bisa biasanya mengambil survei bersamaan dengan survei pelaksanaan PJJ. Ini yang kita lakukan di sekolah, Bapak. Baik, Ibu Nini, luar biasa. Terima kasih. Lanjutkan. Ini hal yang baik yang harus diteruskan dan mudah-mudahan memberikan manfaat terus kepada siswa dan membangun karakter dengan cara membaca. Terima kasih, Ibu Nini. Saya geser ke Pak Supardi. Pak Supardi juga praktek baiknya tentang layanan perpustakaan digital Sepero. Nah, ini apa ini, Pak? Bisa dijelaskan, Pak? Iya, terima kasih Mas Asep.
Jadi layanan digital Sepero itu merupakan salah satu aspirasi dari teman-teman SMP 2 Kendal. Jadi Sepero itu sebetulnya adalah mewujudkan karakter anak-anak SMP Loro. Jadi, luar biasa. jadi anak-anak SMP Loro, anak-anak yang santun, yang pemberani, empati, religius, dan optimis. Nah, di masa pandemi, kita kehilangan anak-anak belajar tatap muka. Dan perpustakaan jadi kosong. Apa yang harus kita lakukan? Berarti kita bersama tim manajemen bagaimana merancang perpustakaan digital yang istilah kita itu murah meriah, tapi sesuai dengan keinginan warga sekolah. Dan ini kami lakukan dengan cara adalah mengoptimalkan potensi orang tua dan juga alumni untuk ikut membantu. Ya, bentuknya bagaimana Pak? Persamaan dan perbedaan dari Ibu Nini sebagai contoh case, Pak? Iya, mungkin berbeda, Asep. Jadi yang kita lakukan untuk e-library kita, perpustakaan digital kita, memang kita buatkan aplikasi yang di situ tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk membaca buku dari rumah, tapi juga kita pakai untuk menghasilkan karya-karya siswa maupun guru. Jadi biar tidak berserak karya anak-anak dan karya Bapak Ibu guru, semua bisa ditampung di sana. Selain itu, kami rencanakan untuk kegiatan perpustakaan digital, kami rancang ke depan, itu sudah jadi untuk absensi kehadiran siswa kalau sudah di sekolah. Sementara ini hanya kita pakai untuk ngecek kehadiran siswa dari rumah, dibantu oleh orang tua. Sementara itu, Mas. Betul. Berarti dari situ siswa maupun guru punya tanggung jawab moral untuk menulis, kemudian dikompilasi dan dijadikan buku karya siswa maupun guru ya Pak? Iya. Jadi gini Mas Asep, itu salah satu tujuan kita adalah guru-guru dan siswa itu berkarya. Betul. Dengan cara apa? Tugas-tugas dari guru, terus guru membuat modul, menyusun perangkat pembelajaran, semua kita digitalisasi lewat perpustakaan digital. Jadi sekaligus anak bisa berkarya, Mas, di tengah keterbatasan. Ya, kalau evaluasi Bapak sementara ini, bagaimana antusias mereka dengan perpustakaan digital Sepero ini, Pak? Alhamdulillah, Mas Asep. Jadi antusias dari guru, dari siswa, itu sampai hari ini anggota perpustakaan digital itu 847. Wih, luar biasa, keren. Di sini benar-benar karya-karya guru, karya-karya siswa, selain bahan bacaan lain ya, yang kita digitalisasi, karena Mas Asep, perpustakaan kita sebetulnya di tahun ini harusnya sudah ikut akreditasi. Iya, akreditasi perpustakaan kan kasihan dengan jumlah buku yang besar tidak kita digitalisasi, maka biar bermanfaat, ya kita digital biar anak-anak dari rumah bisa membaca dan Bapak Ibu guru. Bapak, kalau alamat perpustakaannya, alamat webnya apa Pak? Kalau di catatan kita, Bapak Ibu bisa langsung ngetik Mas Asep. Jadi di sepero_SMP2kendal.id. Itu langsung keluar perpustakaannya ya Pak ya? Iya, dan itu ada dua versi. Ya. Jadi versi yang Android, Mas Asep. Jadi bisa pakai HP, cukup diinstal di Play Store. Ketik saja perpustakaan digital SMP 2 itu muncul, bisa diinstal, atau menggunakan laptop atau sarana lain. Jadi dimanapun, kapanpun bisa belajar. Jadi itu saja. Kalau posisi Bapak di perpustakaan ini apa Pak? Saya posisi di perpustakaan di sini adalah membantu kepala perpustakaan dan juga tenaga pustakawan. Jadi Pak Joko dan Mbak Ati kami manggil
itu beliau-beliau itu yang mendigitalisasi seluruh referensi yang ada di SMP 2 Kendal. Nah, fungsi saya itu salah satu adminnya. Jadi semua jadi admin, Pak. Oke. Jadi jadi admin kita bisa ngecek. Betul. Bapak memiliki keahlian digitalisasi, keahlian web gitu kan Pak? Sehingga Bapak membantu support 100% kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu pustakawan ya Pak ya? Ya, sebetulnya tidak ahli tapi mau belajar saja lah. Jadi mau belajar, ya, kita pantau setiap hari. Jadi kita kan ada call center Mas Asep. Betul. Call center Sepero namanya. Call center sahabat Sepero, informasi tentang guru yang aktif, membuka perpus digital, kita share. Anak-anak yang aktif, kita share, kita beri penghargaan. Jadi sifatnya karya-karya siswa dan guru itu jangan sampai tercerai-berai, tapi bisa dioptimalkan penggunaannya. Kalau aslinya Pak Pardi ini guru mapel apa Pak? Saya itu guru, sebetulnya guru PPKN kalau dulu PMP, tapi pernah kesasar mendirikan lembaga keterampilan komputer LPK. Iya. Tahun 90, generasi lama Mas Asep, generasi kolonial, tidak generasi milenial sekarang. Sama Pak, kelahiran 70-an ya Pak ya? Betul. Kalau gitu berarti Bapak sangat multi talent ya Pak ya? Sebagai guru mapel PKN, tapi ternyata mampu mensupport perpustakaan sampai terbentuk perpustakaan digital kan, bahkan sebentar lagi mau diakreditasi ya Pak ya. Ini langkah ke akreditasi ini bagaimana Pak? Langkah yang kami lakukan Pak Asep adalah yang pertama, kita akan membranding, merencanakan perpustakaan digital itu menjadi salah satu unggulan. Ya. Salah satu unggulan yang berbeda dengan sekolah lain. Betul. Yang kedua, kita berusaha buku-buku referensi itu juga dari karya siswa dan guru. Ya. Ini mulai kita publikasikan karya-karya siswa dan guru dalam berbagai kumpulan hasil karya. Jadi itu. Terus yang ketiga, kita juga bekerja sama dengan perpustakaan daerah. Betul. Perpustakaan daerah. Dan ternyata perpustakaan daerah sekarang baru ada program juga, yaitu perpustakaan digital yang dibangunkan gedung yang hebat itu. Yang rencana tahun yang akan datang bisa kita pakai. Jadi itu sementara Pak yang kita lakukan Mas. Target terakreditasinya kapan Pak? Akhir tahun ini Mas Asep kami rencanakan ya, targetnya harus A. Harus A. Iya, mantap ini Pak Supardi, nggak tanggung-tanggung dalam bekerja membantu kawan-kawannya. Guru mapel PKN tetapi mensupport perpustakaan digital, dan akhirnya nama sekolah menjadi harum karena sekolah Pak Supardi ini betul-betul memaksimalkan digitalisasi di dalam library ya Pak ya. Closing statement bagaimana Bapak? Ya. Kalau saya ini, masa pandemi tidak menyurutkan untuk terus berprestasi dan berkarya. Betul. Jadi itu, dimanapun berada, bermanfaat bagi orang lain. Saya kira itu. Mudah-mudahan Bapak sukses memimpin sekolah Bapak. Selain sukses karir secara pribadi, Bapak sebagai kepala sekolah di sana juga mensukseskan guru-guru dan mensukseskan pihak-pihak lain termasuk pustakawan ya Pak ya. Baik Pak Pardi, terima kasih. Demikian pemirsa perbincangan saya dengan dua guru yang hebat-hebat ini di dalam mengelola perpustakaan. Di era pandemi muncul perpustakaan digital. Mudah-mudahan bisa menginspirasi. Kita bisa berjumpa dalam segmen yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.